Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan tentang analisis aktivitas investasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aset lancar dan kendalanya. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut dengan modal kerja. Nah, di sini perusahaan memerlukan modal kerja untuk beroperasi dengan efektif. Namun, banyak menggunakan investasi yang paling menguntungkan. Banyak perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitas dan arus kasnya dengan mengurangi investasi pada aset lancar melalui metode seperti pengelolaan jaminan kredit dan penagihan yang efektif, serta persediaan tepat waktu. Nah, kita mulai ulik satu persatu. Dari yang pertama adalah kas dan setara kas. Kas itu apa sih? Jadi, kas itu aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito dana, money order, dan cek. Sedangkan setara kas itu tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga resiko perubahan harga yang disebabkannya bergerak tingkat bunga minimal. Kedua ada piutang. Piutang itu adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pampering pinjaman uang. Piutang usaha memicu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Nah, kita akan bahas yang ketiga, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Beban dibayar di muka ini tergolong ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan jika tidak ada membutuhkan penggunaan aset lancar lain. Selanjutnya persediaan. Persediaan ini seperti barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Pentingnya metode akumulasi. Biaya dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Oke, sekarang kita ke manajemen kas dan implikasi. Pengertian dari manajemen kas itu seperti pengelolaan uang perusahaan yang sedemikian rupa sehingga dapat dicapai kesediaan kas maksimumnya dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur pada perusahaan. Jadi masalah yang timbul dalam manajemen kas atau manajemen posisi likuiditas perusahaan adalah bagian pengembangan sistem yang efisien dari arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Selanjutnya yaitu piutang, cadangan piutang tak tertagih, dan sekuritisasi. Nah, dari piutang, tadi kan sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu piutang. Nah, selanjutnya kita sebutkan jenis-jenis dari piutang. Jadi piutang itu ada 2, yaitu piutang usaha, juga wesel tagih yang saat ini kita jabarkan. Nah, kalau piutang usaha itu memicu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit, sedangkan wesel tagih itu pemicu pada janji tertulis untuk pembayaran. Nah, kita masuk ke cadangan piutang tak tertagih nih. Kalau ini adalah seperti metode akuntansi yang memicu pada prinsip akuntansi, konservasi, atau kehati-hatian. Dan sebagai alatnya bagi perusahaan untuk menaksir resiko atas kemungkinan tidak tagihannya suatu potensi pendapatan, yaitu piutang.
untuk mengaku kerugian dari piutang tak tertagih. Biasanya digunakan dua metode. Ada metode cadangan juga langsung. Kalau cadangan itu yang mengakui rugi piutang tak tertagih pada periode penjualan kredit yang sedang berjalan dengan cara menaksir dan bukan pada saat periode dihapusnya piutang. Sedangkan kalau langsung itu adalah penghapusan langsung yang mengakui rugi pada saat telah terjadi penghapusan piutang dengan mendebit biaya piutang tidak tertagih dan mengkredit piutang usaha. Namun, metode ini hanya diperbolehkan apabila jumlahnya tidak material. Nah, sedangkan kalau misalnya sekuritisasi piutang itu, ini adalah salah satu masalah analisis. Nih, yang menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga. Praktik ini disebut sebagai ajak piutang atau sekuritisasi. Nah, piutang dapat dijual dengan records atau tanpa records pada pembelian. Terkait atas jaminan, penjual piutang dengan records tidak memindahkan dengan efektif resiko kepemilikan piutang dari si penjual. Oke, selanjutnya kita ke aset jangka panjang. Nah, jadi aset jangka panjang ini seperti aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Aset jangka panjang yang paling utama adalah aset tetap berwujud, seperti bangunan, pabrik, dan peralatan lainnya. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak terwujud seperti hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Oke, ini dia salah satu contoh dari analisis aktivitas investasi. Nah, di sini kita ambil contohnya perusahaan dari Alex Corporation yang mengakulasi 100% sahamnya di Well Company pada 31 Desember tahun keempat. Nah, di sini ada informasinya yang sudah ada, yaitu sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat sama-sama. Dan Alex Corporation menerbitkan saham senilai 110 dengan nilai pari 350.000. Nilai pasar pada tanggal 31 Desember tahun keempat dari sahamnya sendiri kepada pemegang saham Well Company untuk melakukan transaksi ini, dan Well Company menjadi entitas anak yang dikonsolidasi dan dimiliki sepenuhnya oleh Alex Corporation. Nah, ini dia yang diminta buat ayat jurnalnya untuk Alex Company. Nah, lalu kita buat juga jurnal untuk mengeliminasi investasi pada saham untuk pada tanggal 31 Desember tahun keempat. Lalu hitunglah saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 tahun keempat. Saldo laba Alex pada tahun ini adalah 150.000 dengan menggunakan dua metode penyatuan dan pembelian. Nah, untuk penyelesaiannya di sini juga sudah ada cara menghitung metode polling, dan di sini kita sudah mengetahui metode pencatatan penggabungan untuk metode penyatuan, pentingnya polling, dan metode pembeliannya. Jadi kita bisa lihat ini dia untuk penyelesaiannya. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai analisis aktivitas investasi. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.